Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, guru-guru hebat yang selalu siap untuk selalu belajar. Alhamdulillah, eh, karena atas limpahan rahmat Allah, baik nikmat sempat maupun nikmat sehat, kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini untuk belajar bagaimana cara membuat presisi kedatangan dan kepulangan berbasis live location di bot Telegram. Dengan pemateri kita pada malam hari ini adalah Bapak Wahyudi dan moderator Ibu Ika Ayuvia Johan. Sedang saya sendiri sebagai host pada malam hari ini adalah Sri Puji Rahayu dari Karanganyar. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Ika Ayu Via untuk memimpin jalannya Vicon pada malam hari ini. Silahkan Ibu Ika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. peserta RBB. Selamat malam. Ya, hari ini materi kita adalah presensi kedatangan dan kepulangan berbasis live location di bot Telegram. Nah, presenter kita pada malam hari ini adalah CEO dari Alif Production, yaitu Bapak Wahyudi. Nah, sebelum mulai materi dari Bapak Alif, Bapak Wahyudi, saya ingin mengingatkan bahwa untuk tombol raise hand-nya atau gambar tangan digunakan pada saat sesi tanya jawab. Jadi yang sudah angkat tangannya kemudian masih raise hand sampai sekarang, mungkin kami akan skip untuk bertanya langsung kepada pemateri. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan, silahkan ada tombol Q&A atau question and answer untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Bapak Wahyudi untuk memulai materinya. Silakan Pak Wahyudi. Oke, terima kasih Bu Ika atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Sebuah kehormatan bagi saya untuk berbagi di grup ini. Nah, seperti di awal, Bapak Ibu harap mempersiapkan 2 akun Telegram karena nanti akan berlaku sebagai siswa dan satunya lagi berlaku sebagai orang tua. Adapun jika Bapak Ibu Guru hanya memiliki 1 akun, berarti nanti akun itu berfungsi sebagai siswa juga berfungsi sebagai orang tua. Seperti itu. Nah, untuk materi kali ini, bagi yang nanti ketinggalan ataupun belum sempat join, tenang, dari Alif kita sudah membuatkan dokumentasinya berupa video yang sudah kita upload ke channel YouTube kami. Oke, langkah pertama, silakan Bapak Ibu Guru masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Kemudian, silakan Bapak Ibu Guru membuat database presensi dengan memakai Google Sheet. Seperti ini. Oke. Nah, silakan buka terlebih dahulu, bikin Google Sheet. Nah, inilah nanti data presensi anak masuk dan presensi anak keluar akan kita buat. Nah, database-nya seperti apa? Saya akan tunjukkan database yang sudah jadi. Nah, silakan teman-teman melihat dari sini. Nah, nama sheet-nya namanya siswa. Yang paling bawah ini diberi nama siswa. Dan ini harus sesuai dengan yang ada di template ini. Kenapa? Karena nanti servernya saya setting dia sesuai dengan apa yang kita deklarasikan di sini. Seperti itu. Terus kolom pertama adalah nomor, kolom kedua NIS, kolom ketiga adalah username Telegram yang dimiliki siswa, kolom keempat username Telegram yang dimiliki orang tua, dan kolom ke
5 chat ID ortu ini akan diisi ketika nanti orang tua melakukan registrasi ke sistem notifikasi. Terus kolom selanjutnya, kolom F, ini akan berisi waktu anak masuk sekolah, jam berapa, tanggal berapa. Terus yang kolom G itu juga akan diisi ketika anak-anak melakukan presensi keluar. Nah, di tahap awal ini, silakan teman-teman isi nomor, NIS-nya berapa. Nah, tadi akun Telegram yang berfungsi sebagai siswa, username-nya berapa? Username-nya apa? Isikan di sini. Kemudian, akun satunya lagi yang berfungsi sebagai orang tua, silakan username-nya masukkan sini. Nah, sisanya yang ini dikosongin. Oke, silakan dipraktekkan terlebih dahulu. Kita beri waktu berapa menit, Bu Ika? Nanti saya akan kode kalau misalnya waktunya habis. Oke. Jadi yang diisi, ini saya hilangkan dulu biar nanti teman-teman. Nah, yang diisi cukup kayak gini. Yang diisi adalah nomor berapa, 1, 2, 3 sampai ke bawah. NIS anaknya berapa. Username telesiswanya adalah username Telegram milik siswa. Kemudian sampingnya adalah username yang berfungsi nanti berperan sebagai orang tua. Nah, sisanya dikosong. Yudi. Jackson Pak Wahyudi. Sudah? Oke. Oke, ini langkah pertama. Selanjutnya, langkah kedua, kita akan membuat bot Telegram milik kita. Ya. Nah, bot Telegramnya silakan teman-teman buka Telegramnya. Kalau ini berarti nanti yang registrasi bot Telegram ini adalah dari pihak sekolah. Karena nanti ini akan jadi officialnya sekolahan. Nah, cara daftarnya bagaimana? Bot Telegram kita ke servernya Telegram, rekan-rekan bisa di menu pencarian itu ketik aja bot feeder. Ini. Kemudian ada tombol start biasanya di situ. Kalau ini ketik aja bebas, nanti dia akan jawab. Nah, di sini ada menu untuk membuat bot baru. Nah, ini diklik new bot. Nah, terus kita diminta memasukkan nama bot kita. Ya, nama botnya misalkan bebas, misalkan uji coba. Oke, kalau ada keterangan seperti ini, artinya nama bot itu belum ada yang punya. Nah, sekarang namanya sudah ada. Selanjutnya kita disuruh membuat username, di mana username ini diakhiri dengan kata-kata bot. Kan saya kasih nama uji coba underscore bot. Oke, kalau ada kata-kata ini, itu artinya bot kita nama ini sudah ada yang pakai. Ya, berarti kita harus cari username yang lain.
saya bikin besar semua misalkan, dan ini cache sensitif ya. Oke, sudah ada. Oke, nah setelah di langkah ini, nanti teman-teman akan dapat namanya token. Nah, token ini silakan disimpan dulu, boleh di Notepad, boleh di Microsoft Word. Oke, ini adalah langkah kedua. Silakan teman-teman registrasi dulu bot yang akan dibikin, namanya apa, username-nya apa, registrasikan dulu di officialnya Telegram, yaitu di bot feeder. Silakan. Terry, Bun, ada Ibu Dewi Setiawati di bawah. Baik, sebentar. Apakah sudah mendapatkan tokennya? Cara mengetahui username Telegram ya. Caranya di setting. Setting. Terus nanti ada, saya tunjukkan di ini aja ya, bukan yang web. Ya, ini aja. Cara mengetahui username Telegram ya. Ini, terus di setting. Di sini Pak, ini ada tulisan username. Nah, add-nya jangan dimasukkan. Nih. Jadi, di sini nih. Nah, kopikan ke sini. Add-nya jangan dimasukkan. Nah, ini untuk siswa. Nah, nanti tinggal akun satunya lagi yang bertindak sebagai orang tua. Tokennya, iya, tokennya di copy. Karena nanti token itu gunanya, token ini nanti gunanya
supaya bisa terhubung dengan database yang kita buat ini nih. Nih, ini database kita nih, database presensi. Ada lagi yang mau ditanya? Bisa lewat chat mungkin. Apakah bisa kita lanjut, Bu Ika? Masih bingung. Bingungnya di mana, Je? Pak Ngadiono? Ini, oh, oke. Buka Google Drive, Pak. Terus bikin database-nya, database presenti. Caranya adalah new Google Sheet. Diklik aja, Pak. Nah, terus ini silakan kasih nama database apa. Biasanya kan karena ini presenti ya berarti kan database presenti. Oke. Terus sheet ini namanya siswa. Nah, kolom-kolomnya samakan dengan yang sudah saya buat, Pak, yang di contoh ini. Yang di contoh ini. Nah, ini. Nah, buat database-nya seperti ini. Oke, tokennya disimpan dulu, Bapak. Disimpan dulu, nanti itu akan kita gunakan untuk menghubungkan bot dengan server kita. Kita akan buat server setelah ini. Jadi kita sudah melakukan dua langkah. Langkah pertama tadi adalah kita membuat database ini Google Sheet. Langkah kedua kita meregistrasikan bot kita ke servernya Telegram. Jadi kita ada 8 langkah, kita baru 2 langkah nih. Kurang 6 langkah lagi. Bu Ika, apakah bisa kita lanjut? Monitor? Ya Pak, lanjut Pak, lanjut. Oke. Nah, itu adalah langkah kedua. Nah, selanjutnya adalah kita menuju ke langkah ketiga, yaitu kita membuat server Google Script. Caranya bagaimana? Caranya, teman-teman buka Google Drive tadi lagi, terus klik New, More, pilihlah Google Apps Script. Seperti ini. Nah, silakan yang Untitled Project ini beri nama sekolah Bapak Ibu, misalkan server notifikasi SMK apa gitu, bebas lah. Oke, saya klik oke. Tunggu sampai ini berubah. Oke, kalau sudah, ini kita hapus. Oke, di menu apa tadi new-nya itu, Pak? Oke, saya ulangi. Di Google Drive, new, terus more, terus Google Apps Script. Nah, kalau tidak ada Google Apps Script, caranya di new tab, ketik aja script.google.com. Seperti itu. Nah, kemudian klik new project.
Gitu. Jadi bisa pakai Drive, bisa juga pakai script.google.com. Seperti itu, Nje. Oke, saya kembali ke yang tadi. Ini bersihkan dulu semua. Nah, server ini nanti posisinya ada di tengah. Di depan itu ada bot Telegram kita yang berfungsi sebagai input. Di tengah ada server, server ini. Di belakang ada database. Jadi server ini nanti berfungsi untuk menerima inputan dari bot Telegram, dimasukkan ke database. Seperti itu. Jadi posisi server ini kita di tengah. Seperti itu. Nah, kami sudah siapkan source code-nya. Rekan-rekan bisa buka di bit.ly slash server notifikasi. Seperti ini, bit.ly server notifikasi. Akunnya nggak apa-apa, cuma satu dipakai sebagai... Nggak apa-apa. Jadi nanti notifikasinya akan masuk ke satu akun berarti. Kalau satu akun itu digunakan untuk orang tua dan siswa. Gitu. Kalau untuk latihan sih nggak apa-apa sih, tapi nanti kenyataan di lapangan diusahakan antara akun siswa dan orang tua berbeda. Nah, saya sudah, Alif Production sudah menyiapkan source code-nya untuk bikin servernya, itu di bit.ly slash server strip notifikasi. Ini teman-teman silakan di copy semua. Ini di copy semua. Saya copy semua sampai bawah. Oke, saya copy. Saya copy, pastekan di yang ini. Paste sih. Oke. Nah, ini. Kalau sudah kita simpan dulu. Ciri-ciri server kita belum disimpan code-nya adalah di sini ada bintang. Nyimpannya bisa pakai Ctrl S atau ada simbol disket di sini. Kita simpan dulu. Ctrl S. Oke, ini adalah langkah ketiga. Kita sudah menyelesaikan langkah ketiga kita, yaitu membuat server kita. Seperti itu. Saya kasih waktu untuk teman-teman mempraktekannya, monggo. Untuk linknya, link linknya saya ketikkan di chat ya, bit.ly server notifikasi. Tuh, sudah. Source code-nya ada di bit.ly slash server script notifikasi. Silakan di copy dulu, pastekan di server kita.
Ibu Wulandari bingungnya di mana ya? Jadi kita sudah masuk ke langkah ketiga, Ibu. Langkah pertama tadi kita membuat database. Langkah kedua kita membuat registrasi bot. Dan ini langkah ketiga kita membuat server. Tidak pahamnya di mana ya Pak? Kita belum praktek ini Pak. Kita baru deploy ini Pak. Pak Budi Utomo. Tidak pahamnya di mana? Ya nanti kan saya jelaskan satu-satu Pak. Itu ada keterangannya Pak. Misalkan ini untuk apa? Nanti saya jelaskan. Seperti itu. Ini Yang sudah ada saya kasih keterangan. nanti siaran ulangnya. Ya, YouTube-nya nanti saya share, insya Allah. Di akhir acara nanti saya share. Seperti itu. Sudah kopi semua, Bu Ika? Apakah lanjut atau bagaimana? Tidak jelas Bu suaranya, Bu. Langkah ketiga itu kan tadi kita bikin dari sini, new, more, pilih yang AppScript. Nanti dia akan buka jendela ini. Terus kasih nama, ini bebas namanya sesuai nama sekolah. Terus code yang di sini dihapus, yang di sini hapuskan semua. Kemudian copy dari bitly slash server strip notifikasi di copy, dibuka, source code-nya ini di copy, terus pastekan di server kita di sini. Oke, tenang, untuk yang belum familiar dengan Telegram, dari Kali Production sudah menyediakan tutorialnya. Jadi yang ada yang ketinggalan ataupun pingin mengulang materi, nanti bisa lihat di channel kami. Seperti itu. Tutorialnya ada dari awal sampai akhir. Tenang aja. Bukan Fatherbot, Pak. Bot Feather. Ada yang tanya, pakainya bot Feather, Pak. Bot Feather.
Gimana? Kita lanjut? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat adalah menggabungkan server kita, server ini yang kita buat nih, dengan dengan bot Telegram lagi. Rekan-rekan, perhatikan di source code-nya, di situ sudah saya kasih keterangan. Di line 2, itu nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan token yang didapat dari bot trader. Jadi tadi teman-teman sudah bikin tokennya ini, silakan di copy dulu. Ini di copy. Terus masukkan sini. Kan tokennya. Kemudian masukkan juga link server kita yang ini nih. Nah, link servernya dapatnya dari mana? Nah, link server akan didapat ketika server kita sudah go online. Nah, ini belum go online nih. Caranya supaya go online, server kita harus dipublish. Ini ada publish atau publikasi. Ini diklik publish, terus pilih deploy as web app atau publikasikan sebagai web app. Bentar, masih nyimpan dulu. Semoga jaringannya. Oke, suara saya putus-putus ya. Jaringannya lagi trouble berarti ini. Bentar. Saya switch dulu jaringannya. Yudi lancar, Kak. Oke, sudah jelas suara saya? Oke. Oke. Untuk link servernya, kita dapat dari mana? Link server ini didapat ketika server kita go online. Nah, ini masih belum go online server kita. Kita harus online kan server kita. Caranya adalah dipublikasi. Publish, deploy as web app. Ini akan muncul seperti ini nih. Publish web app. Publikasi sebagai web app yang paling atas. Saya ulangi. Publish, deploy as web app. Yang pilihan paling pertama. Ini. Kemudian pilih anyone event anonymous. Oh ya, perlu diperhatikan Gmail untuk menciptakan server ini dengan Gmail di database tadi harus sama, Jik. Gmail yang dibuat untuk database presensi tadi yang di Google Sheet dengan Gmail di server ini harus sama. Kalau sudah, ini jangan lupa diganti. Terus klik deploy. Muncul akan seperti ini. Klik review permission. Kemudian roll
bawah klik allow atau izinkan kalau di bahasa Indonesianya ya. Nah, ini adalah link server kita. Silakan di blok semua, terus di copy. Oke, klik oke, masukkan di sini, ditempel. Kemudian jangan lupa disimpan, Ctrl S. Oke, dan oh ini kelebihan, sorry. Harusnya saya ulang. Di dalam tanda petik ganda aja. Saya paste di dalam ini, di antara ini. Saya paste. Ctrl S. Oke. Nah, ini kita sudah terkoneksi dengan server di sini. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita aktivasi nih bot Telegramnya dengan server kita. Ini ada fungsi untuk aktivasi. Cara aktivasinya adalah pilih functionnya yaitu set thread hook. Terus di sini ada tombol play atau run. Diklik run untuk mengaktifasi bot Telegram kita. Kita tunggu. Oke, sudah hilang. Kita lihat apakah aktivasi kita berjalan sempurna. Caranya lihatnya dari view log. Nah, kalau ada kata-kata webhook was set, berarti selamat, Telegram kita sudah terkoneksi dengan server Google Script-nya. Seperti itu, ini adalah langkah keempat. Monggo silakan dicoba dulu. Materinya sudah kami share, Pak. Ada videonya juga nanti. Oke. Bagi yang baru join, kita sudah masuk untuk go online. Caranya adalah klik publish, deploy as web app, terus di sini masih new, ini me, terus di sini ada anyone, event anonymous, terus deploy. Seperti itu. Nanti ada pilihan-pilihan yang tinggal di OK. Seperti itu. Ya, kalau ini kalau teman-teman mau ulang, kami sudah menyediakan di YouTube kami materinya. Oke. Teman-teman untuk materi, kalau yang ketinggalan, ya di sini, diklik di channelnya Alif Production, terus di playlist, ya, di playlist, terus pilih yang bot notifikasi presisi berbasis lokasi. Ini, klik. Nah, kita itu tadi sudah masuk kita ini 5 kalau di video ya. Nah, ini kalau di video di part 5 karena kalau di video kan ada overview seperti itu. Nah, semua materi sudah kami jabarkan di sini. Untuk publish itu kalau sudah di deploy yang tidak amannya tidak muncul lagi, Pak. Harus ngulang dari awal.
betul. Saat kita deploy ada keluar aplikasi tidak verifikasi yang benar. Tuh. Jadi kenapa sih harus minta perizinan? Karena ini standarnya Google. Jadi kalau teman memanfaatkan add-onnya Chrome, itu kan biasanya minta permission nih. Karena ketika nanti dikasih akses, aplikasi server ini bisa akses ke Google Sheet. Jadi dianggap di semua walaupun Gmail-nya sama, sama Google akan diberi notifikasi bahwa tidak aman. Tapi nggak apa-apa, karena itu kan punya kita sendiri. Kalau yang sudah terlanjur ya publish lagi Bu, publish, deploy as web app, terus align one, terus di deploy. Kalau saya ini sudah di deploy, ketika saya update, misalkan saya naikkan lagi, ini saya new misalkan, itu saya baru aja dari untuk web URL isi adalah link kita yang dipublish ini. Ini link please kalau nggak di server kita cuma aja nggak keluar kanda, nggak bisa diakses oleh bot telegramnya seperti itu. Suaranya putus-putus Pak. Oke. Bentar saya switch dulu. Terdengar suara saya? Lanjut Pak Wahyudi. Oke. Kita lanjut ke, kalau di video adalah part 5, kita lanjut ke part ke-6. Kalau di video ya, part ke-6 yaitu kita menggabungkan server kita dengan server ini, dengan database Google Sheet kita. Oke. Silakan rekan-rekan lihat di line ke-21. Nah, di sini script inilah yang akan menghubungkan server kita dengan database kita. Ya. Silakan dibuka tadi database-nya. Nah, ID database yang mana? Yang ini. Setelah d slash sampai ke sebelum slash. Ini silakan di copy. Masukkan ke sini. Tuh. Kemudian scroll ke bawah lagi. ID-nya sudah nyambung sekarang. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan, karena ini berbasis lokasi, harus ada titik acuan
harus ada jarak maksimal anak-anak presensi dari titik itu berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di function respon location siswa, yaitu di line ke-56. Di situ ada di sini jarak maksimal acuan saya setting 10 meter. Ini dalam meter, J. Nah, nanti teman-teman bisa rubah terserah, mau 20 meter, mau 100 meter, atau 1000 meter juga nggak masalah. Jadi, kalau siswa presensinya kurang dari jarak maksimal itu, berarti dia dianggap masih di area sekolah. Kalau dia lebih dari jarak maksimal, berarti sama bot Telegram dia dianggap berada di luar sekolah. Seperti itu. Monggo bisa dirubah sendiri, mau disetting berapa, jarak maksimal dari titik acuan yang akan kita tentukan. Itu. Nah, selanjutnya adalah memasukkan lokasi acuannya. Ya, kalau di GPS ada dua variabel, namanya latitude dan longitude. Itu bisa kita deklarasikan di function namanya get distance. Nah, ini. Nah, kita akan mengambil titik acuan dari tempat di mana sekarang teman-teman duduk di depan laptop. Ya, karena ini latihan kan, kita harus punya titik acuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita share dulu lokasi kita, aktifkan GPS-nya. GPS-nya teman-teman. Saya aktifkan GPS. Aktifkan dulu GPS saya. Uh, Oke. Ambil dulu mirroring HP-nya. Oke, kita akan mendapatkan titik acuan kita dari posisi depan laptop kita. Caranya adalah kita akan share lokasi kita sendiri. Teman-teman buka Telegram, terus masuk di save message ya. Ini kita share lokasi kita, share log. Tunggu dia mendapatkan lokasi yang terdekat. Ya, ini kan akuratnya malah 2000 meter ya. Ini GPS sudah saya aktifkan. Oke. Nah, kalau sudah dapat yang akurat, teman-teman silakan buka. Terus di ini ada open in nih. Open in, buka dengan Google Map. Ya, tunggu. Oke, nah ini adalah lokasi acuannya. Ini latitude-nya, ini longitude-nya. Jadi teman-teman silakan masukkan di sini berupa angka J. Jadi itu lokasinya tempat kita. Nah, ini saya klik ini yang merah-merah.
Ini latitude-nya nih. Nah, latitude itu teman-teman masukkan di server kita. Saya scroll ke atas biar teman-teman. Nah, ini latitude-nya. Silakan teman-teman masukkan di sana. Jadi di sini akan saya masukkan berdasarkan tadi acuan yang ada di depan laptop kita dari GPS ya. Nah, mohon nanti kalau menentukan jarak maksimal itu karena GPS itu berapa menit berubah-ubah. Jadi jarak maksimalnya jangan pas di titik itu sebenarnya. Bisa 10 meter, 20 meter, atau 30 meter. Ini yang saya dapatkan tadi min 7.0970. Kemudian longitude-nya adalah 110.2897. Oke, itu sudah semua. Jadi tadi di part ke-6 ini yaitu menggabungkan server kita dengan database. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah tadi ID database kita yang di atas. Yang ini. Kemudian menentukan jarak maksimal siswa presensi dari titik acuan kita. Yang ini yang kita kasihkan. Kemudian nyalakan laptop kita. Yang ini. Oke, kalau sudah, nah setiap kali ada perubahan di server kita, terutama di logic dengan database, itu harus disimpan dulu. Kemudian teman-teman publish lagi. Nah, versi database, versi servernya harus kita naikkan. Pilih yang new. Ini. Kemudian di update. Oke. Untuk part ke-6, kalau sesuai video sudah selesai. Oke, silakan teman-teman praktekkan dulu. Nah, ini langkahnya sudah selesai. Dua langkah berikutnya adalah kita langsung testing. Untuk ID database ya, ID database kita dapat di Google Sheet kita yang setelah di slash sampai sebelum slash edit. Nah, itu di copy, dipastekan di sini. Seperti itu. Saya akan pakai server yang sudah saya belum buat sebelumnya, yaitu SMKHA, karena ini nama sekolah yang mau saya bikin. Nih. Itu. Ada lagi yang mau tanya? Bisa di kolom komentar. Kolom chat. Ingat saya di YouTube. Web app URL, cara mendapatkannya ya. Longitude dan latitude tidak dapat ya. Oke, cara dapat longitude nama sudah, lokasinya sudah di share di save message, atau bebas lah kalau mau di RBB monggo.
Oke, saya tadi nge-share lokasi saya depan laptop ini. Ada di sini. Nah, mapnya dibuka. Terus ini titik 3, open in dengan Google Map. Nah, untuk melihatnya simbol merah ini aja diklik. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada nih. Ya. Terus yang tanya masalah web app URL, caranya adalah publish, deploy. Di sini ada new, pokoknya kalau mau deploy, terus di deploy. Nah, nanti kalau tidak aman, nggak apa-apa, izinkan, seperti itu. Nah, nanti akan menghasilkan link ini, link server, seperti itu. Pakai aplikasi apa? Kita cuma pakai Telegram. Database-nya pakai Google Sheet. Jadi semuanya free. Selama Google belum tutup, ini bisa kita gunakan. Ada lagi yang mau tanya? Yang web URL sudah bisa? Sudah dapat? Logit. Longitude, latitude, tadi dibuka mapnya aja yang latitude sama longitude tidak pakai tanda petik ya. Karena dia nanti sebagai angka, bukan sebagai teks. Longitude, latitude itu ada di function get distance. Nih, ini nggak ada tagnya. Aktifkan server bot. Mungkin yang teman-teman ketinggalan bisa lihat di ini ya, di video yang saya buat. Aktivasi itu ada di part ke-4. Nah, ini aktivasi server di bot dengan supaya gabung ke server kita, bisa dilihat di video ini. Ya, bagi yang teman-teman mau nyoba. Nah, bisa dilihat di situ. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Iya, Bu Dewi, materi emang sudah saya siapkan. Karena saya tahu ini materi kami hanya dikasih waktu 2 jam, otomatis akan ada yang ketinggalan. Oleh karena itu sudah kami persiapkan video tutorialnya. Seperti itu. Atau Pak Wahyudi, kita buka question and answer untuk langsung gitu, tanya Bentar, jawab langsung. kita Oh, belum nanti. praktek. Praktek untuk ini kan belum kelihatan prakteknya, Bu. Iya. Oke, oke. Ya, ini udah Lanjut, Pak. selesai, Bu. Nah, sekarang kita praktek nih. Ya, lanjut, Nah, Pak. sekarang kita praktek. Nah, masalahnya saya harus, nah, itu kan ada teman-teman sudah ada 2 akun Telegram, Ji. 2 akun Telegram, satunya orang tua dan satunya siswa. Nah, orang tua itu harus regis dulu ke sistem kita. Nah, kata kuncinya pakai apa? Orang tua registrasi. Nah, di sini sudah saya deklarasikan nih. Di sini yaitu pakai teks namanya ortu untuk registrasi. Jadi, saya akan pakai akun satu lagi, harus registrasi dulu karena tadi di sini chatnya saya hapus. Berarti dia belum registrasi si orang tua ini. Nah, jadi nama botnya saya pakai yang sudah saya bikin aja ya. SMK Hamra Al Asad. Oke, uh, langkah awalnya adalah kita orang tua suruh registrasi dulu nih.
Bapak Ibu wali murid silakan registrasi di bot kita. Nah, sebutkan botnya namanya apa biar orang tua bisa nyari. Nah, orang tua udah nyari, terus orang tua ketikkan nama teksnya ortu. Seperti ini. Nanti dia akan menjawab si botnya. Selamat, Anda telah terdaftar dalam sistem notifikasi presensi. Oke, nanti di sini chat ID-nya otomatis terisi. Ini. Nah, selanjutnya barulah si siswa dalam hal ini saya tunjukkan di sini melakukan presensi. Ntar jaringan saya juga lagi lemot nih. Jangan lupa untuk sistem ini siswa GPS harus aktif. Kalau orang tua nggak apa-apa, nggak aktif nggak apa-apa karena dia hanya untuk registrasi sekali saja registrasinya dan menerima notifikasi. Ini mencari botnya. Saya akan ketik kata kunci untuk masuk adalah tinggal ketik masuk. Kemudian bot akan menjawab dan memunculkan dua tombol presensi masuk dan batal. Klik aja presensi masuk. Kemudian dia akan mengirimkan lokasi. Klik OK. Oke. Nanti ada keterangannya. Nih dilihat. Presensi masuk berhasil dicatat pada jam 20.34 tanggal 7 Juni 2020. Dan ini terekam di sini. Dan juga muncul di akunnya orang tua siswa. Anak Anda melakukan presensi masuk pada waktu 20.34 7 Juni 2020. Oke, materi kita sudah selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Mungkin untuk Q&A. Yan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta, silakan kalau ingin bertanya secara langsung atas pemaparan Pak Wahyudi tadi. Saya selaku moderator akan mendampingi karena yang dari chat saya lihat sudah langsung dijawab oleh Pak Wahyudi tadi. Silakan Bapak Ibu mengangkat tangan yang ingin bertanya langsung. Dari Pak Salma Yusuf, Bunda, saya nyalakan mic-nya. Bunda Dewi. Oke, silakan ya. Nah, langsung dari Pak Salma Yusuf ya, dari atas ya. Oke, boleh. Pak Salma, silakan ingin bertanya apa kepada Pak Wahyudi? Pak Salma, masih hadirkah? Kalau enggak kita lewat dulu, mungkin masih dapur ambil kopi. Iya teh, lanjut teh ke yang berikutnya. Bunda Ami Kadang, silakan. Halo Bunda. Ayo Bunda. Kepencet. Udah samar. Oh, kepencet. Oh, oke. Oh. Bunda Yuanita. Yuk. Bunda Yuanita ada? Ya, ada. Oke, silakan Bunda. Apa kira-kira yang ingin ditanyakan Bunda? Oh, ditutup lagi. Banyak sebenarnya, Bu. Oh, silakan Bu. Nanti lewat Telegram aja, Bu. Oh, gitu. Baik. Kalau gitu dilanjut ke yang berikutnya. Ada lagi, Teh? Nggak ada. Nggak ada ya? Mungkin Bapak masih ini teman-teman masih bingung kali ya. Oh, ini ada Bu Nunung. Oh iya.
Silakan Bu Nunung. Bu, Oh, ada suaranya? Bu Nunung masih ada atau masih ngambil kopi juga? Asik dapur bikin susu. Ini ada Zia Salaudin. Pak Jia? Bukan, Zia Salaudin. Oh iya, Halo. Halo, sepertinya. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ibu, Oh, Ibu. Bu. Silakan, Bu. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suara saya, Bu? Ayo silakan, Bu. Terdengar kok suaranya. Maaf tadi maaf sedikit terbental. Jadi nanti bisa minta rekamannya, Bu? Oh, kalau rekaman bisa, Bu. Nanti kita share di RBB ya, Bu. Ada lagi yang lain kira-kira, Bu? Itu tanyanya pada di kolom chat, Bu Dewi. Nah, iya itu tadi kan udah pada dijawab juga. Udah langsung ya? Oh. Nggak apa-apa, ini masih ada yang resen. Ke Akmal Aurel. Halo? Halo? Pak Akmal sudah menghidup. Sudah mulai bersuara. Halo? Pak Akmal silakan. Kopi, kita lewat dulu. Ada suaranya. Halo, Bapak? Halo? Oh, kalau lanjut ke Pak Chandra kali. Ya, Pak Chandra. Halo, Pak Silakan. Chandra. Silakan. Halo, Ya, halo, Pak. selamat malam. Malam. Pak mau tanya kepada Pak presenter, tadi kan ada dibuat booth Telegram untuk sekolah. Itu apakah booth Telegram sekolah dibuat terlebih dahulu? Kalau iya, caranya bagaimana ya, Pak ya? Untuk pendaftaran ID orang tua. Terima kasih. Oke, untuk pendaftaran bot Telegram kita harus daftar di yang resmi, Pak. Yaitu pakai bot feeder. Seperti itu. Kita harus registrasi dulu, dapat token, baru token kita simpan. Dikasih mati air sana cepat dayat. Gitu, Pak. Jadi kalau di video itu kan nanti ada di video itu kalau sudah kami sediakan di part ketiga untuk registrasi bagaimana langkah-langkahnya tadi seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, siap. Baik, kita lanjut sekarang ke Nur Dwi Aftin, Bapak ini. Silakan Bapak. Pak Nur. Ya, halo. Ya, nggak salah Pak. Sekarang udah tahu ini Bapak. Bukan Ibu. Kemarin manggilnya Ibu soalnya. Halo Bapak. Udah jadi kenal ya, Teh? Iya. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Kecil Nur banget Dwi suaranya. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi Aftin, asal dari Oke, sip. Lanjut, Pak. Baik. Menarik sekali ya Pak materi yang Bapak sampaikan ya, walaupun saya masih ketika prosedur Bapak menjelaskan baru bergabung gitu kan. Untuk presensi sendiri saya pernah dengarkan di tahun 2018. Pernah diajak sama guru pengen ikut sosialisasi ini, tapi belum bisa bergabung kemarin karena ada sesuatu hal. Nah, mungkin yang ingin kami tanya Pak ya, aplikasi ini apakah hanya digunakan untuk absensi saja Pak? Oke. Sudah? Cuma itu? Ya. Oke. Untuk bot ini pengembangannya bisa banyak banget. Tidak hanya untuk presensi kedatangan maupun kepulangan anak dari sekolah. Bisa juga untuk notifikasi pembayaran SPP misalkan. Itu untuk inventaris barang misalkan
sudah pernah kami isi masalah mengenai bot untuk inventarisir barang. Silakan bisa cari materinya di RBB. Jadi penggunaannya macam-macam. Untuk jejak misalkan kayak jenengan bisa lihat di channel YouTube saya untuk PPDB, di mana itu akan terkoneksi juga dengan WhatsApp pakai wa.me, notifikasi WhatsApp seperti itu. Oke. Berarti pengembangannya lumayan banyak juga, Pak ya? Oh, iya. Untuk fundamentalnya, kalau teman-teman memang bisa mau mendalami, bisa baca dari buku yang saya tulis. Linknya ada di channel YouTube saya tentang yang bahas ini. Kalau mau mendalami, menggabungkan. Jadi enaknya pakai Google Script adalah kita tidak kena biaya hosting. Tidak ada biaya bulanan, free. Gitu. Bahkan walaupun sudah pakai bertahun-tahun, Pak. Iya betul, kecuali Google-nya nanti bangkrut. Nah, berarti itu beda acara, berarti ini nggak bisa dipakai lagi. Oke. Siap. Yeah. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjut ke yang lain ya, Bunda. Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani, silakan Ibu. Halo, ya. Silakan Bu. Ya. Saya tadi ngikuti sudah sampai ke langkah yang keempat, jadi ketinggalan. Nanti saya di Telegram aja. Tanyanya di Telegram aja. Halo. Yuk. Halo. Iya Bu. Gimana? Tadi ngikutinnya masuknya itu sudah ketinggalan karena gangguan internet, sudah langkah yang keempat, jadi ketinggalan. Nanti tanya pada siaran ulang nanti, coba kalau nanti di-share lagi, mungkin saya bisa belajar lebih detail lagi, begitu. Terima kasih. Oke Bu, oke. Jadi untuk materi kita, Pak Wahyudi sudah men-share ke channel YouTube beliau ya Bu. Bisa dicek juga ke channelnya Pak Wahyudi, Ali Production ya Bu. Oke, terima kasih. Ya, siap. Iya. Baik. Oke, kalau begitu kita lanjut ya Teh. Ke Pak Muhammad Muhammad Said. Said. Iya. Oke. Silakan Pak Muhammad Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Muhammad Said dari Makassar ini, Pak. Siapa? Iya, yang saya tanyakan tadi tentang jarak pantau untuk orang tua. Apakah pakai jarak maksimal atau guru sendiri yang menentukan? Oke. Untuk jarak maksimal itu, jadi ini kan kondisinya adalah ketika nanti siswa datang ke sekolah, Pak. Otomatis yang titik adalah sekolah, Pak. Nah, nanti nitiknya terserah apakah di depan pos satpam, apakah nanti di bawah bendera. Jadi terserah. Yang menentukan tentu sekolah, Pak. Jadi ada titik pusatnya, Pak ya? Ya, titik pusatnya. Nah, nanti jaraknya itu adalah jarak dari titik pusat ke daerah mana. Nah, silakan ditentukan berapa meter, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya. Kita lanjut Teh ke Pak Fakih. Silakan. Sekarang berarti siapa? Pak Fakih. Bentar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Mic-nya Bu Sri Mulyani Teh. Yuk ya. Ini menarik sekali. Cuman masih ada kegalauan untuk penerapannya karena saya kan di SMP.
SMP itu kan siswa nggak boleh bawa HP tempat sekolah. Ya. Itu nanti kira-kira perilakunya gimana ya? Itu yang pertama. Yang Suaranya kedua, nggak jelas, Pak. halo, sekarang bagaimana? Iya, udah. Oh ya, saya ulang ya. Iya. Ya, saya itu masih mikirin bagaimana rapinya di SMP gitu, karena SMP itu sementara kan siswa tidak boleh bawa HP. Sementara ini alat utamanya kan. Terus yang kedua, bagaimana menghindari manipulasi itu. Kan bisa saja siswa itu nitip temannya HP-nya, nanti tolong ini pentetkan saya. Ini HP-nya. Nah, nanti bawain juga HP-nya. Tingkat kejujurannya apakah bisa dideteksi kalau HP ini yang absen memang yang bersangkutan atau tidak. Terus sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Untuk yang pertama mengenai bagaimana kalau tidak bawa HP. Nah, itu masalahnya Pak. Kalau misal tidak bawa HP, ya berarti pakainya kita barcode scan otomatis Pak, pakai kartu OSIS, dan kita harus nyiapin satu device HP misalkan untuk nyekan QR code-nya si di kartu OSIS. Itu yang pertama. Jadi nanti ada yang ngawasi juga guru piketnya. Terus yang kedua, apakah nanti bisa nitip HP? Nah, itu masalahnya ini bisa Pak. HP-nya dibawa temennya untuk sekolah gitu, itu bisa. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Salah satu caranya adalah kita harus pakai presensi berbasis wajah, Pak. Jadi kita masuknya ke biometrik. Itu. Kalau itu sudah saya terapkan di salah satu sekolah di Jawa Tengah, yaitu di SMK Negeri 1 Sayung untuk presensi berbasis wajah. Dan juga di salah satu pemerintahan sih, Pak. Tuh, tapi nanti itu kalau kita bikin aplikasi itu, size aplikasinya akan jadi gede, Pak. Itu masalahnya sih. Itu Pak, apakah menjawab? Bagaimana Pak Baki? Halo Pak Fakih. Ya, halo juga kembali. Saya mendengarkan semuanya tadi. Ya. Secara prinsip bisa memahami langkah-langkahnya, cuman nanti secara teknis masih harus banyak belajar ini Pak. Terima kasih semuanya Pak. Sebenarnya kalau bot Telegram apakah bisa presensi berbasis wajah? Sangat bisa Pak. Tapi misalkan ini kalau saya ajarin sehari 2 hari nggak selesai Pak, karena itu dalam banget nanti masuknya ke machine learning. Nah itu masalahnya. Gitu Pak. Gitu sih Pak. Paling nanti larinya ke tutorial ya Pak. Nanti lihat channel Pak. Tutorial, betul. Kalau ikon cuma 2 jam agak susah Pak. Makanya tadi Pak Aris memberikan tawaran kalau mau mendalami akan ada pelatihannya ya. Begitu ya Bunda Dewi dan Pak Wahyu? Oke. Iya, ada lanjutannya Bu. Ya. Jadi karena kalau 2 jam itu kita tidak mungkin bisa sedalam yang ingin begitu ya. Betul. Jadi memang RBB sengaja Pikon ini untuk penyegaran apa namanya? Pemanasan lah. Ya, pemanasan. Nanti akan dilanjutkan. Ini masih ada Bunda Eni. Masih 9 menit ke depan. Iya. Silakan Bu Reni. Oke. Bunda Reni. Halo. Masih di dapur mungkin ya. Ini ada yang di kolom chat ini. Ya boleh silakan dibacakan Bunda karena yang raise hand sudah habis. Duh, panjang kali. Jika absensi siswa pakai GPS, apakah bisa diakali dengan
aplikasi Vake, dia di rumah tapi nitiknya di sekolah. Gimana itu Pak Wahyudi? Tidak bisa karena Mungkin gini kan, anak-anak nggak boleh bawa HP gitu kan. Jadi kalau dia nitik karena ini sudah yang memunculkan lokasi itu di sini triggernya adalah pakai tombol. Kalau dia nitik sendiri maka bot kita tidak merespon. Jadi yang memunculkan di sini adalah tombol dari bot kita. Nggak bisa pakai share location langsung, nggak bisa. Itu bot tidak akan merespon. Jadi ya, gitu. Begitu dia Ibu Elizabeth. Nah, jadi nggak bisa pakai efek GPS, nggak bisa. Karena ini kan kita pakainya Telegram. Jadi pengambilan lokasi semuanya dari bot Telegram. Begitu. Oh, jadi sesuai dengan kondisi lah ya? Iya, betul. Begitu Ibu Elizabeth, apakah menjawab? Atau Bu Elizabeth kalau mau buka mic silakan. Oke, sepertinya. Resen dulu Bu Elizabeth kalau mau dinyalakan mic-nya. Apa nih pertanyaannya tahu? Sebentar ini kok panjang kali. Oh, ada pertanyaan lagi nih Pak Wahyudi. Untuk Telegram ini, sekolah itu yang resmi Telegram sekolah, resmi Dapodik gitu Pak, atau bisa boleh Telegram pribadi? Dan untuk guru-guru itu gimana? Kan kalau Telegram bot kan kita bisa bikin pribadi, bisa bikin sekolah. Tapi kalau nanti akun bot Telegramnya ini untuk di-share ke orang tua kan kita harus pakai satu akun official punya sekolah. Servernya satu gitu ya? Ya, servernya pakai katakanlah Gmailnya sekolah seperti itu. Iya, iya. Kalau Bapak Ibu guru mau bikin sendiri ya bisa. Tapi misalkan masa satu sekolah ada 20 bot, nanti kita pakainya yang mana gitu kan? Iya, betul-betul. Nah, begitu jawabannya Pak Gusna. Itu kayaknya ada Akmal Aurel angkat tangan tuh. Oh iya, baik. Tadi dipanggil masih di dapur ya? Masih bikin kopi. Sebentar. Pak Akmal mana ya? Tadi di bawah ya? Harusnya yang udah angkat tangan, tangannya diturunin biar nggak pegel. Iya. Silakan Pak Akmal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Bu, saya dari Pak Akmal ingin bertanya, bagaimana nggak jelas Pak. Ya, suaranya kecil. Ya, Pak Akmal, nama saya Pak Akmal dari Padang Pareman, Sumatera Barat. Dari Pak Akmal, lanjut Pak. Ya, mungkin dalam program ini saya dengar tadi cukup bagus kita laksanakan di sekolah. Cukup bagus sekolah. Bagaimana caranya kita dapat memperoleh pelajaran ini lebih lengkap lagi, Bu? Oh, itu Pak, ya. Bapak nanti sebentar nanti saya kirim lagi atau Pak Sodik bisa kirim lagi daftar link untuk daftar supaya Pak Akmal bisa ikut mendaftar di kelanjutan dari webinar ini, Pak Sodik. Pak, jadi nanti kami kirim. Siap. Oke. Di kolom chat nanti ada link untuk mendaftar kalau Bapak ingin ikut kelanjutan dari webinar ini. Silakan nanti diisi ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu.
Terima kasih Kemudian, atas ya, informasinya. iya sama-sama Pak. Kemudian ini ada Assalamualaikum. maksimum berapa siswa ya, Pak Wahyudi? Ada pertanyaan maksimum berapa siswa yang dapat terabsen? Oke. Nah, Oke. pertanyaannya cukup menarik. Untuk menjawabnya, tinggal teman-teman lihat di Google Sheet itu berapa sih satu sheet itu maksimal row-nya. Kalau dia bisa sampai ribuan atau sampai 5.000, nah itu berarti baris mentoknya. Gitu. Jadi semua tergantung di baris row-nya ini. Ini kan row-nya bisa kita tambahin terus ya. Dia mentok berapa? Nah, itu adalah batas mentok siswa yang bisa kita tampung di situ. Itu Bu Dewi. Oke. Wah, banyak lah kalau gitu. Ya banyak. Sampai berapa angkatan kayaknya bisa ya? Ya kalau sudah ganti angkatan direkap aja Bu, jangan dijadikan satu sheet, nanti malah bingung. Oke, ya. Bunda Dewi itu ada chat apa ya, hati-hati apa itu? Ada yang nulis apa itu tadi di chat? Sebentar. Hati-hati. Ada tulisannya. Ada sertifikat gitu katanya nanya. Bukan. Silakan dilanjut Bun. Saya coba cek dulu. Ya, sebentar ini saya lagi. Oh ya. Hari ini sudah. Ini sudah. Maksimum ini sudah. Oke. Oh, saya ibu-ibu katanya. Oh, Bu Gusna, maaf. Ternyata ibu. Ada sertifikat. Kalau webinar nggak ada. Hati-hati, saya Puji taunya webinar ini di-share dari WA. Begini Ibu, tadi Pak Aris memberitahu bahwa ruang belajar bersama tidak ada grup WA-nya. Tapi kalau informasi kegiatan itu pasti ter-share di banyak grup WA begitu. Oh iya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Bun? Iya. Di RBB itu kan sebuah grup Telegram ya. Kebetulan kemarin karena Pak Aris kerjasama dengan Lontara itu memang ada pelatihan dengan menggunakan WA. Nah, Pak Aris mengundang di kelompok-kelompok WA itu memang. Tapi kalau RBB sendiri tidak ada grup WA-nya ya Ibu. Jadi silakan bergabung dengan grup Telegram RBB. Kemudian, oh iya ini Bu Nunung naik lagi tuh, Teh. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Baik, mungkin bisa closing Bun? Atau kita ini cek dulu Bu Nunung, kalau Bu Nunung masih di dapur ya kita closing. Iya. Mau Bu Nunung angkat dulu? Oke, silakan. Oke, Bu Nunung silakan. Jadi bertanya, ayo Bu, jangan malu. Itu kalau ikut pelatihan jam berapa sampai jam berapa ya Mbak? Oh, mendaftar aja dulu Bu. Nanti kita sesuaikan. Oh, enggak, saya kalau karena kan daring juga. Iya, pagi juga masih ke sekolah gitu loh. Takutnya lupa, nggak ikut terus. Iya, nanti kita info selanjutnya ya, Ibu. Oke, makasih. Mbak Dewi, setelah closing nanti dari Pak Wahyudi, minta waktu 3 menit untuk saya jelaskan RBB ini seperti apa ya. Oke. Iya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah merespon dan beraktivitas atau yang sudah tanya jawab. Kemudian harapan kami ada yang sudah mempraktekkan dan masih penasaran.
silakan mengisi ke daftar untuk mengikuti kelanjutan dari webinar ini. Karena memang untuk membuat bot ini dipastikan memang tidak cukup kalau hanya di webinar. Jadi webinar ini memang digunakan sebagai pemanasan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelatihannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin melanjutkan mendaftar di link yang sudah kami sediakan tadi. Nah, terima kasih juga kepada para peserta yang sudah antusias mengikuti webinar kita ini. Di sini saya lihat tercatat 253. Tadi di awal ada sampai 300-an. Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu dalam kelancaran Vicon kita hari ini. Terima kasih Pak Wahyudi sebagai presenter. Teh Umi, terima kasih sudah sangat membantu. Untuk Bu Ika juga karena keterlambatan saya tadi masuk. Kebetulan karena kalau jam segitu itu masih deket-deket sama maghrib di Sumatera, di Sumatera Utara khususnya daerah Brastagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Nah, setelah closing tadi Pak Aris selaku Mas tuan rumah dari RBB meminta waktu. Silakan, saya rasa kita kasih waktu ya Teh Umi untuk Mas tuan rumah. Silakan. Silakan Mas. Nah, webinar saya tutup ya. Oke, lanjut Mas. Oke, ini dari moderator ya, belum diserahkan ke hostnya si Mbak Puji. Nanti Mbak Puji nunggu giliran gitu. Ya, saya masih nyimak. Saya serahkan ke Mbak Puji selaku host kita malam ini. Silakan Mbak Puji. Oh iya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi nanti setelah saya close, baru nanti ke Pak Aris gitu nggih? Ya, baik. Iya. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya webinar kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi yang sudah memberikan materinya. Terima kasih juga kepada Ibu Ika, Ibu Dewi selaku moderator pada malam hari ini. Dan tidak lupa terima kasih kepada Bu Umi yang memfasilitasi terlaksananya webinar ini. Saya selaku host pada malam hari ini, apabila tidak sempat membalas semua chattingan yang bersifat japri, saya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan dalam membawakan kegiatan pada malam hari ini, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk webinar kali ini, marilah kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Aris, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Puji, Mbak Dewi, dan Bu Ika, serta Teh Umi yang aktif dalam kegiatan webinar kali ini di Ruang Belajar Bersama. Ya, perkenalkan saya Aris Bata, salah satu admin di Ruang Belajar Bersama. Jadi Ruang Belajar Bersama ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kami hanya ada satu, kalau diistilahkan ini tempat tinggal, ini adalah rumah. Hanya ada satu rumah yang kami tempati, yaitu grup yang ada di Telegram, namanya Ruang Belajar Bersama. Jumlah member sekarang sudah 3.400 kalau tidak salah. Silakan teman-teman yang tergabung di webinar kali ini, silakan bergabung juga. Nah, terkait dengan kegiatan ini, seperti yang disampaikan Mbak Dewi, bahwa ini adalah pemanasan saja, melihat animo dari peserta, apakah materi ini menantang dan lain sebagainya. Dan menurut saya saja yang tergabung dengan teman-teman ini di RBB
sangat antusias dengan materi ini karena memang bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan khususnya kita sebagai pendidik di sekolah nantinya. Apalagi terkait dengan peserta didik yang sangat-sangat rentan sekarang. Ada yang pergi sekolah sudah dilewati sekolahnya, bahkan ada yang pergi sekolah tidak sampai di sekolahnya. Ada yang seperti itu. Nah, saya kira bot ini sangat bermanfaat. Nah, sekali lagi untuk saya perjelas untuk kegiatan lanjutan bahwa kami di ruang belajar bersama ini rencana untuk mengupdate fasilitas virtual yang ada di ruang belajar bersama ini menjadi lebih baik lagi, dan kami membutuhkan domain dan lain sebagainya untuk membuat web design atau sisvo di ruang belajar bersama. Ada Pak Wahyudi dan ada Pak Aris Samsam yang akan membantu kami. Kebetulan beliau tidak tergabung malam hari ini karena kesibukan. Jadi sekalian saya perkenalkan tim di ruang belajar bersama. Ada saya sendiri Aris Pati, kemudian ada Ibu Dewi Setiawati, ada Ibu Sri Puji Rahayu, ada Pak Wahyudi, ada Pak Ahmad Sodik, dan ada Pak Aris Samsam. Kami ada 6 yang mengurus untuk ruang belajar bersama, dan sekarang kami terlibat bersama dengan Direktorat SMK IGI Indonesia. Ini kami kerjasama sebagai grup afiliasi yang terlibat untuk bersanding dan saling mensupport untuk dunia pendidikan ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa sinergitas ke depannya, kami bisa bangun saling kerjasama demi pendidikan. Dan sekali lagi kami Ruang Belajar Bersama adalah afiliasi dari Ikatan Guru Indonesia. Oke. Dan mentor kami ada Teh Umi Firalestari. Beliau yang membuka room pada malam hari ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah bergabung di kegiatan webinar kali ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan waktu, mungkin kami akan kondisikan lagi karena jangan sampai sudah terlalu larut malam yang tidak seperti ini, dan kegiatan teman-teman yang lain itu agak lebih cepat daripada kami. Itu saya kira cukup. Saya kembalikan ke Ibu Umi. Umi.